Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas TBIA BP22. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ajar kami mengenai kesulitan belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Hanisri Wahyuni, dengan nomor NIM 2214 050024, dan rekan saya, Roja Yulia, dengan nomor NIM 2214 050035. Pertama, mari kita ketahui terlebih dulu apa pengertian dari kesulitan belajar itu. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Seperti di slide sebelumnya, terdapat dua faktor penyebab, yakni internal dan eksternal. Pertama, faktor internal siswa meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik siswa. Ada dua macam. Yang pertama, bersifat kognitif atau ranah cipta, dan yang kedua, bersifat afektif atau ranah rasa. Kemudian, faktor eksternal siswa meliputi lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan atau masyarakat, dan lingkungan sekolah. Faktor penyebab lainnya, menurut Weber tahun 1998, yaitu adanya sindrom. Sindromnya sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama ada sindrom disleksia, yakni ketidakmampuan membaca. Yang kedua ada sindrom disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Dan yang ketiga ada sindrom diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Seorang guru dapat mengamati dan mengenali anak-anak didiknya yang mengalami kesulitan belajar, seperti menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dan lain-lain. Kesulitan belajar pada anak didik juga dapat dikenali dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi, interview, dokumentasi, dan tes diagnostik. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah-langkah yang dapat ditempuh, yang A. Kunjungan rumah, B. Case study, C. Case history, D. Daftar pribadi. Dua, pengolahan data. Langkah-langkah yang dapat ditempuh, yang A. Identifikasi kasus, yang B. Membandingkan antar kasus, yang C. Membandingkan dengan hasil tes, yang D. Menarik kesimpulan. 3. Diagnosis. Untuk mendapatkan hasil diagnosis yang meyakinkan, sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka masing-masing, yaitu A. Dokter, B. Psikolog, C. Psikiater, D. Sosiolog, E. Guru kelas, dan F. Orang tua anak. 4. Prognosis. Dalam prognosis, dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. 5. Treatment. Bentuk treatment yang mungkin diberikan ialah melalui bimbingan belajar individual, melalui bimbingan belajar kelompok, melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. 6. Evaluasi. Secara teoritis langkah-langkahnya, yang A. Rechecking data, yang B. Rediagnosis, yang C. Reprognosis, yang D. Retreatment, dan yang terakhir, reevaluasi.